Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, hari ini kita ketemu teman saya, teman lama sebenarnya, sahabat saya dalam edisi inspirasi. Teman saya ini adalah seorang anak muda, kemudian pebisnis. Nah, nanti kita akan tanya-tanya nih soal bisnisnya. Bisnisnya teman saya ini agak seru belakangan karena misalnya COVID-19 ini menjadi arah bisnisnya berputar gitu ya. Nah, bisnisnya bisnis alkes. Kita langsung saja sapa bersama Kang Iwan. Iwan ini Iwan Rusmana namanya. Halo, assalamualaikum Kang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rekam ya. Ya, Biar Kang Fahmi. Jadi Kang Iwan ini lagi ngapain sekarang? Sibuk? Ya, gini-gini aja lah. Gini-gini. Bisnis gimana bisnis? Nah, bisnis ya sekarang udah masuk ke industrialisasi lah. Jadi Industri itu udah bikin lama. produk gitu ya? Ya, kan udah lama dagang terus. Jadi antek asing kan udah lama tuh. Antek asing gitu kan. Nah, sekarang kita udah mulai ke produksi. Produksi bisnis. Malu sama tukang gorengan itu. Dia Memproduksi mengolah, gorengan. Ini yang khas teman-teman, kenapa ya saya sebut menginspirasi, bahwa ternyata kita ini arah usaha kita biasanya orang jualan, tapi ini lebih kepada memproduksi. Filosofinya sederhana ya, tukang gorengan aja bisa memproduksi katanya. Apalagi kita. Nah, ini seru, kita tanyakan lebih lanjut. Produksi apa, Bos? Sekarang yang kita produksi itu apron. Apron itu apa? Celemek, bahan bakunya Celemek dari untuk plastik. kesehatan ya? Ya. Oke. Di rumah sakit, di kamar operasi, di gizi, di dapur, di IGD juga dipakai. Iya. Ya. Ada berapa produksinya? Produksinya saat ini kapasitas kita hampir 2 jutaan Per hari? per bulan. Per bulan, oke. Bulan 2 juta pieces. Kayaknya sih yang terbesar lah di Indonesia. Wow, wah keren banget, yang terbesar di Indonesia ya. Dan sebulan kemarin kita launching apron lengan panjang. Ada biasanya apron seperti ini sebelumnya, celemek. Ini pakai lengan panjang nih. Nah, itu kita satu-satunya produsen di Indonesia. Harga kita saat ini jauh lebih murah dibanding harga China. Jadi kita udah libas China untuk yang itu. Oke, itu satu produk. Nanti saya pengen tahu juga turunannya kenapa lebih murah. Lalu produk yang lainnya apa? Kita lagi set up satu plan lagi, satu tempat produksi. Nanti kita bisa main-main gitu. Nah, itu kita akan memproduksi kasa. Gitu. Kasa buat kesehatan. Sama. Yang putih itu? Ya. Oke. Ya, buat digunakan di kamar operasi. Sudah berproduksi? Belum. Sebentar lagi kita lagi persiapan untuk ruang clean room-nya. Kita lagi setup untuk ruang sterilnya juga. Lagi persiapan, nanti bisa berkunjung ke lokasi kita yang terbaru. Ya. Nah, tadi saya penasaran tuh kenapa sih kok bisa menyaingi Cina di tengah-tengah isu bahwa produk Cina membanjiri kita, lebih murah, kualitasnya lebih baik, kok Kang Iwan malah lebih bisa mengalahkan produk China. Ini momentum sebetulnya. Ya kalau dari kan ada tuh teori yang sebelum COVID itu ada kan China melakukan borong ya produk-produk APD. Kemudian Borong bahan baku. Iya, borong bahan baku, borong masker, borong APD, sampai Pak Ganjar nerima produk yang ternyata diproduksi di Indonesia juga toh. Gitu. Dia borong gitu kan. Kemudian pada saat COVID ke seluruh dunia, China punya stok yang kemudian dijual. Dan seluruh barang dari China kemarin sampai saat ini ya masih mahal untuk yang berkaitan dengan APD. Terus kok bisa lebih murah? Kenapa? Pertama, bahan bakunya tersedia di Indonesia. Di pasar lokal. Di Indonesia. Oh, di pabrik. Indonesia. Oke. Raw materialnya pengolahan dari biji plastik ke plastik, kemudian diolah menjadi apron, itu tersedia semua. Jadi nggak ada bahan baku yang diimpor. Jadi ada semua di Indonesia bahan baku. Gitu. Jadi sehingga itu yang membuat lebih murah dan kualitasnya bisa bersaing. Kualitasnya dari China itu untuk produk sejenis
yang apron panjang itu, apron long ship namanya, long ship disposable apron. China itu memproduksi yang 10 mikron, tipis. Nah, yang kita produksi itu di 30 sampai 40 mikron, lebih tebal. Tapi harga kita lebih rendah. Dari China itu saya komunikasi dengan lebih dari 10 supplier di sana untuk long slip itu di kisaran $7, 0,7 dolar, sekitar 10.000. Nah, kalau kita jual lebih rendah dari itu. Nah, sekarang kita ada permintaan dari Jepang juga, cuman ya mendingan kita nasional dulu lah, karena nasional lagi Penuhi pasar nasional. ya, dan nasional lagi butuh. Oh, oke. Itu Masa kita jual keluar? itu bentuk nasionalisme Kang Iwan. Teman-teman, ini yang menjadi juga menarik saya kira, kenapa sih pilihannya lalu memproduksi? Tadi Kang Iwan juga sempat menyinggung soal jualan. Basicnya apa, Kang Iwan? Basic ya kebanyakan sih kalau profesi ya, banyak sih dagang, nyales, Dulu jualan, jualan, sekarang beralih ke sektor produksi. Karena malu 5 tahun saya set up satu perusahaan, hampir semua produknya impor, perusahaannya membesar sampai waktu itu ada 35 karyawan, omset sudah di atas 2 miliar. Memungkinkan kita untuk bisa berproduksi. Sangat mungkin. Karena ya banyaknya gitu, semuanya lebih mudah kita ambil dari China, kita jual. Ternyata menurut Kang Iwan, bisnis apa ya namanya, produksi, apapun kita produksi gitu, padahal bisa. Bisa, sangat mungkin. Kan gini, saya impor tuh berapa tahun, hampir 5 tahun. Contohnya apron lah yang Kang Ya. Iwan bikin. Kang Iwan tadinya impor dari ya. Cina. Ya. Lalu berlahan-lahan dilihat bahannya, Ya. wah ini bisa nih bikin gitu betul. ya. Itu awalnya pertama kita impor dulu itu. Impor, lalu ternyata bisa. Iya. Terus kenapa orang-orang sebelum Kang Iwan nggak memikirkan itu? Padahal kan mudah sekali, kenapa sih nggak berpikir misalnya orang tuh atau ada tingkat kesulitannya di mana ketika Kang Iwan memproduksi itu? Ya kalau dilihat dari orangnya ya saya juga punya teman gitu kan, salah satu yang disampaikan teman saya itu, ya kalau produksi kan resikonya banyak, mending kita beli rendah, jual mahal, dapat untung. Salah satu. Dan yang kedua kalau lihat dari Risiko. aspek pemerintah, saya ambil contoh aja deh. Misalnya gini, semua bengkel di Indonesia, bengkel las, itu pasti bisa bikin bed pasien. Yang harus dibeli dari luar itu hanya di bagian headboot dan bagian belakangnya itu dari ABS bahannya. Semua bengkel bisa buat. Tetapi apakah semua bengkel bisa membuat dan memasarkan? Itu kita harus melewati serangkaian regulasi. Aturan. Iya, aturan. Dan itu menyulitkan. Sangat menyulitkan. Menyulitkan apa ribet? Sangat ribet. Jadi Gini luar- saja. Ribet dan mahal Iya. jangan-jangan. Saya lagi bangun pabrik, Oke. gedung. Hmm. Itu dikerjakan oleh 3 orang. Materialnya itu sama dengan yang digunakan bed pasien. Artinya bed pasien itu sederhana sekali dibanding bangun satu bangunan. Kerumitannya lebih berat. Bangunan itu dibuat dengan material yang sama seperti bed, dengan daya tahan yang mereka tahu ukurannya ini bisa nahan beban berapa besar. Artinya membuat bed pasien itu hal yang sederhana. Tapi ketika kita mau masuk ke bisnis memproduksi bed pasien, nah itu kita harus punya ruangan, harus Khusus. ruangannya harus ada ruang ini, ruang ini, ruang ini. Yang kalau kita siapin dulu itu udah habis duit kita. Buat modal bikin Iya. begitu. Padahal di Kalau bengkel hanya sederhana sekedar- bisa. Iya bisa. Oke. Bisa lah, mudah sekali. Tiang infus itu apa sih? Cuman tiang, gitu kan. Beli bawahnya itu colokin gitu kan, dilas-las dikit jadi. Jadi kalau Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau memang agak ribet ketika kita menjalani bisnis, kemudian prosedur regulasinya memang menyulitkan gitu ya. Ya, Sekarang Kang Iwan berapa karyawannya? karyawan, saya bicara gini, apa namanya? Saya nggak mau ribet juga dengan urusan status karyawan tetap, karyawan nggak tetap gitu. Tapi faktanya kita ini banyak yang nganggur. Faktanya ada banyak energi di sekitar kita. Ada ibu-ibu yang hari-harinya nonton TV,
ada ibu hari-harinya yang gibah, nggak memproduksi apapun gitu. Empowerment, Iya. pemberdayaan. Iya. Nah, ketika kita rubah ini, energi ini menjadi sesuatu yang produktif, nah ini kan luar biasa, gitu kan? Bisa jadi nilai, gitu, bisa menghasilkan. Nah, kalau bicara berapa orang yang terlibat, nah itu saya bisa jawab. Oke. Saat ini ada lebih dari 300. Wow, 300 orang terlibat dari masyarakat sekitar. Ya. Oke. Masyarakat Baik, sekitar. ini teorinya agak seru ini karena tidak lazim kemasannya tidak lagi orang bekerja, tapi yang terlibat sehingga rasa memilikinya ada Ya. juga, rasa kebanggaan ada, terutama soal pemberdayaan karena mereka menghasilkan gitu ya. Yang tadinya nganggur, yang tadinya ibu-ibu ngerumpi, bahasanya Kang Iwan tadi gibah, Iya. kemudian menjadi produktif. Iya. Ini menarik sekali teman-teman, nanti kita lihat ke factory ya, visit kita ke pabriknya lah paling enggak. Iya. Nah, sekarang dengan orang sebanyak itu, Kang Iwan menyuplai berapa area untuk Kalau apron? kalau produk saya ini ya sudah seluruh Indonesia. Wow, Termasuk seluruh ke Indonesia. Papua, termasuk ya seluruh lah, seluruh Indonesia. Saat ini kita mengerjakan lebih dari 10 merek. 10 merek. produk, ya. Distributor 10 kita. merek tuh nanti satu produk 10 merek, artinya apapun mereknya bikinnya di Kang Iwan. Ya. Betul. Wow, itu udah produksi manufaktur ya. Ya. Karena dalam OEM namanya. OEM apa Ya, tuh? Original Equipment Manufaktur. Oh, oke. Maklun. Kalau hari-hari maklun. Ini saya kira inspirasi teman-teman kenapa menginspirasi anak muda di Indonesia karena memang bisnisnya kemudian digeser dari tadi jualan kita buat gitu ya. Kesulitannya apa, Kang Iwan? Kesulitannya kalau memulai yang pasti memulainya itu yang sulit. Memulai Iya. Oke. Memulainya yang sulit. apa biasanya? Ya. Karena kan kita nggak ada sekolahnya ya, begini-begini itu ya. Ya kita Belajar sendiri. trial error gitu kan. Pernah mengalami itu? Oh iya pasti. Trial dan error gitu. Oh iya, Gagal pasti. maksudnya ya. Kita pernah kirim satu truk ke Jakarta, balik lagi satu truk, error semua gitu. Ditolak Iya, ditolak. produknya. Iya, produknya. Karena waktu itu kurang rapi. Oh, oke. Kurang rapi gitu. Nah, tapi saya waktu itu punya kesadaran penuh bahwa saya percaya dengan angka. Jadi tahap awal itu yang penting kita kuantiti besarkan, kemudian kita evaluasi. Contohnya gini, waktu itu yang kejadian ketika kita pertama itu, saya minta ke koordinatornya cari ibu-ibu sebanyak-banyaknya, kerjakan semuanya. Nah, dengan kesadaran penuh pasti nanti akan ada yang nggak kepake nih. Kemudian pada saat kejadian waktu itu sudah ada 22 ibu-ibu yang terlibat. Kita kirim satu truk, balik lagi satu truk, disortir dari situ 10 ibu-ibu yang kepake. Itu 10-nya nggak kepake. Tapi Nah, ada ya, unsur evaluasi juga di Ada. sana. Oke. nggak kepake kita cut dulu. Gitu. Jadi kita nggak kita kasih tahu nggak kepake nggak. Kita cut aja. Kita cut. Jadi kan bertanya kan ada feedback kan, kenapa di-cut? Oh karena gini. Nah dia coba lagi nanti kita lihat ya ramah-ramah rapih juga. Bahkan sekarang itu dari 300 ibu kita udah petakan nih. Ada ibu-ibu yang dia bagusnya di ngelipat aja, ngelipat apron yang standar aja. Ada ibu-ibu yang bagusnya ngelipat di apron yang long sleeve aja. Ada ibu-ibu yang bagusnya ngelipatnya di kasa aja. Oke. Udah kepetakan gitu. Tadi disinggung bahwa ini pertama dan satu-satunya di Indonesia Untuk yang long sleeve ya. untuk yang long sleeve. Maksudnya jika ada produk lain lalu diduplikasi buat produksi di sini juga memungkinkan. Memungkinkan. Artinya potensinya masih besar. Potensinya besar. Saat ini salesnya masih growth. Oke, ini bagi teman-teman saya kira nanti jika lebih lanjut kita ngobrol soal ini karena ini menarik bagaimanapun potensi pertumbuhan ekonomi kita bisa kita genjot, kita up gitu dari sektor manufacturing ini gitu ya. Ya. Di Indonesia karena tadi potensinya masih banyak, baru satu gitu yang long sleeve gitu ya. Nah, sekarang harapannya
atau kesulitan apa yang kerap ditemui gitu sehingga menimbulkan harapannya pengennya gue begini gitu. Kalau kesulitan kan tiap hari ya. Iya. Setiap hari ada kesulitan. Betul. Salah hitung, salah ini, dan kita udah terbiasa seperti itu. Jadi bahasa kesulitan tuh udah nggak relevan lagi kita ngomong gitu. Oh, gitu. Itu harusnya ya memang bagian dari hari-hari kita yang harus kita selesaikan. Jadi kesulitan itu bagian dari pekerjaan kita yang harus kita selesaikan ya. Jadi harus Oke. biasa saja gitu. Jadi kalau teman-teman merasa sulit, ya biasa saja, itu bagian dari pekerjaan kita, Iya. sehingga kita harus selesaikan. Tapi memang lagi-lagi yang menarik bagi saya adalah soal manufaktur ini. Lalu bagaimana di tengah banyaknya impor Cina, Kang Iwan bisa bertahan atau masih punya harapan bertahan dengan duplikasi produk lainnya? Bagaimana dengan regulasi pemerintah misalnya? Regulasi pemerintah ya biarin aja begitu kan, kita nggak bisa rubah. Yang bisa kita rubah kan diri kita sendiri gitu kan, yang kita bisa pegang gitu. Oke. Nah, tugas saya bukan untuk menyelesaikan itu semua, untuk membuat ini semua. Tugas kita itu kan mengeluarkan semua yang kita punya, dan kita nggak tahu kapasitas kita sampai di mana. Jadi kalau ada tantangan ya hajar aja terus. Kalau gagal ya berarti belum berhasil. Belum berhasil ya nggak apa-apa, ya hidup ya begitu. Ini sederhana dan filosofis. Kalau tadi dibilang ini bagian dari bentuk nasionalisme anak muda yang bernama Iwan Rusmana gitu. Barusan bahwa oke, kita optimisme gitu. Meskipun regulasi pemerintah, Kang Iwan tidak eksplisit menyebutkan, ya biarkan saja, artinya kita berjalan dengan kemampuan kita, itu rasa optimisme yang harus ditumbuhkan. Ya. Gitu ya. Ya. Itu teman-teman, saya kira obrolan kita pada sore hari ini, ada yang lain yang disampaikan Kang buat anak-anak yang baru, atau Akang sekarang lagi ngerjain apa lagi selain bisnis alkes, produksi alkes gitu? Kalau sekarang banyaknya transfer nerima duit. Itu sebenarnya pengen kita tunggu ya. Sekarang kerjaannya transfer nerima duit, kontrol gitu ya. Ini apa? Saya punya mimpi ya, kalau ditarik ke atas ya kan kita semua udah tahu lah, bangsa yang besar ya kita harus memproduksi, nggak bisa jadi konsumsi terus, nggak bisa dagang terus karena itu kan kontribusinya nggak besar buat negara gitu kan. Nah, kita harus membuat ya seperti tadi saya bilang gitu kan, dulu saya dagang antek aseng lah gitu kan, Jualan impor, produk sini. China dari luar segala macam. Kirim dolar ke sana, itu buang-buang devisa, itu kan kerjaan saya dulu gitu kan. Udah gitu bantuin perusahaan lain untuk impor juga gitu kan, dikasih insentif juga dari China, kan antek asing sekali saya gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses gitu. Nah kemudian ya itu, saya memang dari dulu pingin masuk ke sektor produksi, yaitu saya malu lah sama tukang gorengan, tukang sorowabi gitu. Dia bisa memproduksi loh, mengolah bahan yang nilainya rendah menjadi nilainya tinggi, dari terigu jadi sorabi, dari kol, dari ini kemudian jadi bala-bala bakwan jadi bakwan. Itu kan mengolah gitu. Nah, kita enak banget itu ngambil dari sini dijual, ada untungnya. Wah, buat saya ya kurang bermakna hidup saya. Nah, sekarang kita lagi merencanakan, dibantu sama teman-teman, rencananya kita bangun paling tidak 10 site plan di Kuningan ini produksi. Nah, ketika ngomongin pabrik, saya nggak mau berpikir hal yang rumit di situ, ada mesin, ada apa. Bagi saya yang disebut pabrik, yang disebut manufacturing adalah mengolah bahan yang sebelumnya kurang bernilai menjadi lebih punya Atau siap nilai digunakan. Iya. Oke. Hal-hal sederhana seperti itu. Baik teman-teman, jadi Kang Iwan ini membangun pabriknya di kampung halamannya. Di Ya. mana? Di Kuningan, Kuningan, Manis Kidul, Manis Kidul. Kuningan tuh Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ya. Jadi nanti kita visit, kita lihat di pabriknya di Kuningan. Nah. Terus apa lagi yang Kang Iwan bangun? Itu. Itu. Oke Kang Iwan, terima kasih Ya. ngobrol Ya, Kang sore Fahmi. Ya. hari ini. Nanti kita sambil lihat visit ke pabrik ya. Bagaimana sih dan apa yang dikerjakan Kang Iwan? Terima kasih Kang Iwan. Ya, terima kasih Kang Fahmi. Salam perspektif saya.